terkait dengan materi analisis uji pokok. Nah, materi pertama akan saya sendiri yang jelaskan. Sebenarnya apa yang dimaksud sebagai analisis uji pokok itu sendiri? Nah, di dalam suatu instrumen yang dikembangkan, khususnya di bagian penilaian, maka kita membutuhkan sebuah analisis. Nah, salah satu analisis yang disebut adalah analisis uji pokok. Analisis uji pokok itu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengkaji instrumen-instrumen yang telah dikembangkan. Misalnya adalah soal-soal yang telah dibuat. Bisa dilanjutkan, Pasca? Nah, sebelumnya di sini adalah prosedur secara umum dari analisis uji pokok yang dilakukan. Ini berdasarkan dari Direktorat Pembinaan SMA tahun 2010, di mana terdiri dari beberapa input yang menjadi dasar teori, kemudian melewati peranan dari kepala sekolah, TPK sekolah, di mana nantinya sampai di guru dan MDMP melakukan analisis uji pokok ini untuk menentukan suatu kelayakan soal. Ini adalah gambaran umum dari cara kerja analisis uji pokok. Selanjutnya, nah, analisis uji pokok itu apa sebenarnya? Nah, analisis uji pokok sering disebut juga sebagai analisis butir soal. Nah, mengapa kita perlu menganalisisnya? Nah, ini ada beberapa tujuan yang dikaitkan. Nah, yang pertama adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tes yang dipakai di masa mendatang. Jadi, setiap soal-soal yang telah dibuat, baik itu tes berupa secara langsung maupun tulisan yang telah dikembangkan perlu dievaluasi untuk dipertimbangkan apakah perlu digunakan di mendatang. Yang kedua, mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal jelek. Nah, jadi ada petunjuk untuk melakukan perbaikan. Nah, yang dimaksudkan adalah soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal jelek berbeda dengan soal-soal yang berbeda tingkatan level kognisi yang diukurnya. Kemudian maksud dari soal-soal yang kurang baik atau jelek ini adalah soal-soal yang memiliki ketidakkoherensian antara permasalahan yang disebutkan di dalam soal dengan jawaban yang ada misalnya pada pilihan ganda. Yang ketiga adalah jawaban soal itu merupakan informasi diagnostik untuk meneliti pelajaran di kelas dan kegagalan belajarnya serta selanjutnya membimbing ke arah cara yang baik. Slide selanjutnya. Jadi analisis uji pokok. Nah, analisis uji pokok tadi sudah saya katakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk mengkaji terlebih lanjut dengan materi dengan soal-soal yang telah dibuat untuk soal-soal tes khususnya ya. Nah, hal-hal yang dikaji ini nantinya menghasilkan komponen-komponen yang disebut sebagai kriteria kualitas sebuah soal. Nah, bagaimana sih sebuah soal itu memiliki kualitas atau kriteria yang baik? Nah, suatu soal memiliki kriteria yang baik apabila memenuhi beberapa poin-poin. Nah, jadi kalau sebelumnya kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita ada membahas terkait bagaimana cara menyusun soal pilihan ganda, bagaimana cara menyusun soal uraian, itu ada 3 aspek yang dilakukan yaitu penilaian kriteria materi, konstruksi, dan bahasa atau budaya. Nah, 3 komponen itu merupakan analisis logis atau rasional. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah analisis dari segi empirisnya, di mana terdiri atas validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda tes. Nah, yang pertama ada
validitas. Nah, validitas itu apa? Nah, jadi kalau dilihat, validitas itu berasal dari kata valid. Nah, jadi kalau kita mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti valid itu diartikan sebagai sahih, berlaku sebagaimana adanya. Nah, validitas itu secara umum ada dua. Ada yang disebut sebagai validitas logis dan validitas empiris. Nah, apa perbedaan antara validitas logis dan validitas empiris? Nah, kedua validitas ini dibedakan dari segi untuk mengembangkannya. Nah, dari kata logis, maka validitas ini ya merupakan suatu instrumen evaluasi yang menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Sedangkan kalau validitas empiris, dari kata empiris sendiri, artinya pengalaman, adalah sebuah instrumen yang dapat dikatakan memiliki validitas apabila telah diuji dari pengalaman. Kemudian validitas logis ini nantinya akan dapat dibedakan lagi menjadi validitas isi dan validitas konstruk. Kemudian validitas empiris nanti dapat dibedakan lagi yang namanya validitas ada sekarang dan validitas prediktif. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran dari jenis-jenis validitas yang ada pada yang saya jelaskan tadi, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Nah, apa yang dimaksud dengan validitas isi atau content validity adalah sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Maka suatu tes, jika kita ukur validitas isinya, maka kita mengukur isi atau kontennya, maka menggunakan validitas isi. Nah, kalau kita ingin mengukur tentang kevalidan tentang konstruksi, itu berkaitan dengan bagaimana cara mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebut dalam tujuan pembelajaran. Nah, maksudnya itu pada bagian indikator-indikator yang dikembangkan di dalam kurikulum. Kemudian ada validitas ada sekarang atau concurrent validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Ini berkaitan dengan pengalaman yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Nah, validitas prediksi atau predictive validity adalah sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Selanjutnya, nah, instrumen dari pengukuran valid. Nah, bagaimana instrumennya? Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas jika hasil sesuai dengan kriteria. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang disebut sebagai product moment yang dilakukan oleh Pearson. Jadi ada dua rumusnya. Rumus korelasi produk ini dapat dihitung berdasarkan yang pertama dengan bantuan simpangan baku dan yang kedua dengan bantuan angka kasar. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menghitung validitas dengan simpangan baku dan dengan angka kasar. Nah, untuk menghitung korelasi produk momen menggunakan simpangan baku, kita dapat menghitung dengan jumlah perkalian dari X dengan Y per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Sedangkan dengan menggunakan angka kasar,
korelasi produk momen dapat kita hitung dengan banyaknya sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari banyaknya sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali dengan banyaknya sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, pada materi ini kita dari kelompok 5 membahas terlebih dahulu tentang teorinya. Nah, untuk praktiknya itu setelah dari pembahasan teori ini. Maka itu pembahasan selanjutnya terkait dengan reliabilitas akan dijelaskan oleh Santia. Pada Santia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjut pembahasan dari Dewanto yaitu tentang rehabilitas. Nah, rehabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. Rehabilitas atau dalam bahasa Inggris itu reliability yang diartikan sebagai dapat dipercaya. Menurut Widianto, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Reliabilitas mempunyai berbagai makna lain seperti keterpercayaan, keterandalan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun, ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, sedangkan suatu instrumen dikatakan reliable atau andal. Reliable atau andal. Jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ari Kuntum, konsep tentang reliabilitas ini tidak akan sulit dimengerti apabila pembaca telah memahami konsep validitas. Tuntutan bahwa instrumen evaluasi harus valid menyangkut harapan yang diperoleh data yang valid sesuai dengan kenyataan. Widianto menegaskan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Adapun dalam Ari Kunto dikelompokkan beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pencarian terhadap besarnya reliabilitas. Antara lain yang pertama itu ada metode bentuk paralel. Yang kedua itu ada metode tes ulang dan yang ketiga itu ada metode belah dua. Metode bentuk paralel itu merupakan metode bentuk paralel atau dikenal dengan juga metode ekuivalen. Metode paralel dilakukan dengan menguji coba dua buah instrumen yang dibuat hampir sama. Uji coba yang dilakukan terhadap sekelompok responden. Setiap responden mengerjakan atau mengisi kedua buah teks. Kemudian skor-skor kedua buah teks tersebut dikorelasi dengan teknik korelasi produk momen. Yang kedua itu ada metode tes ulang. Metode tes ulang ini merupakan metode tes ulang atau sering pula dinamakan metode stabilitas. Nah, metode tes ulang ini dilakukan dengan menguji coba sebuah teks kepada sekelompok peserta didik dengan sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Skor hasil uji coba pertama dikorelasi dengan skor hasil uji coba kedua dengan menggunakan tes korelasi produk momen. Kemudian ada metode belah dua. Nah, metode belah dua ini merupakan metode belah dua digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada metode bentuk paralel dan metode tes ulang, karena metode ini memungkinkan mengatasi reliabilitas tetap harus menyelenggarakan tes 2 kali.
Maaf, Santia sepertinya out ya. Maka saya ambil alih saja. Terkait dengan rumus dari reliabilitas dari kelompok 5, ini mengambil beberapa contoh yang umumnya sering digunakan dalam pengukuran untuk reliabilitas ini sendiri, yaitu yang pertama adalah reliabilitas menggunakan rumus KR20, di mana reliabilitas tes secara keseluruhan dapat dihitung dari banyaknya item per banyaknya item dikurang 1 dikali dengan kuadrat dari standar deviasi dikurang dari sigma proporsi subjek yang menjawab item dengan benar dikali dengan proporsi subjek yang menjawab item dengan salah per kuadrat dari standar deviasi. Selanjutnya ada reliabilitas rumus KR21, di mana dapat dihitung dengan banyaknya item per banyaknya item dikurang 1 dikali dengan 1 dikurang median dikali dengan banyaknya item dikurang median per banyaknya item dikali dengan standar deviasi akhir kuadrat. Nah, rumus yang terakhir ada namanya reliabilitas menggunakan rumus alpha Cronbach. Paskah? Nah, ini dapat dihitung dengan cara banyaknya item pertanyaan per banyaknya item pertanyaan kurang 1 dikali 1 kurang jumlah varian butir per varian total. Nah, untuk cara pencariannya kita akan lakukan setelah pembahasan teori ini selesai. Materi selanjutnya itu terkait dengan langkah kerja dari pengukuran analisis reliabilitas model KR20 yang diadopsi dari Direktorat Pembinaan SMA tahun 2020. Nah, pertama terkait dengan menyiapkan data untuk melakukan analisis reliabilitas yang disajikan dalam bentuk data-data untuk mempermudah untuk menghitung dari analisis ini. Kemudian menggunakan hasil ulangan atau ujian siswa, dibuatkan tabel respon per nomor, ada kategori benar, maka diberi 1, dan apabila salah diberikan 0. Kemudian juga memberikan kolom pada tabel untuk skor tiap siswa, diberikan kode X, rata-rata skor, diberikan tanda X kutip, kemudian nilai dari X kurang nilai dari tiap siswa dikurang rata-rata skor, dan juga nilai dari kuadrat tiap siswa dikurang rata-rata skor. Nah, kemudian kita tentukan standar deviasi. Setelah itu menentukan jumlah butir soal sama dengan K, tentukan nilai K kurang 1. Kemudian mencari nilai P, menentukan nilai 1 dikurang P, menentukan reliabilitas K20, kemudian kita melihatnya dengan tabel yang telah ada. Nah, hasil analisisnya di situ ada tabel reliabilitas, di mana yang sangat rendah apabila hasilnya itu dengan jangkauan dari kurang dari sama dengan 0, dan juga kecil dari sama dengan 0,20. Yang paling tinggi di situ dengan korelasi antara dia besar dari 0,9 dan kecil dari 1. Materi selanjutnya itu terkait dengan
daya pembeda soal yang akan dijelaskan oleh Pasca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daya pembeda soal. Adapun pengertian daya pembeda soal ini, yaitu kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau kemampuannya yang tinggi dengan siswa yang kurang atau kemampuannya yang rendah. Nah, daya beda soal ini merupakan daya dalam membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi atau disingkat dengan D. Indeks diskriminasi berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Bedanya dengan indeks kesukaran adalah kalau indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif. Tapi pada indeks diskriminasi ada tanda negatif. Tanda negatif digunakan jika suatu soal terbalik, menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut kurang dan anak kurang disebut pandai. Dengan demikian ada 3 titik pada daya pembeda. Selanjutnya untuk suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun siswa kurang, maka soal itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh siswa-siswa yang pandai. Seluruh pengikut tes dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok pandai atau kelompok atas dan kelompok kurang atau kelompok bawah. Selanjutnya ada langkah kerja analisis tingkat kesukaran dan daya beda. Dimulai pada penyiapan dataan untuk menganalisis tingkat kesukaran dan daya pembeda dengan menggunakan lembar jawaban siswa. Selanjutnya mengurutkan hasil ulangan atau ujian siswa terbesar sampai dengan terkecil. Lalu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok atas dan kelompok bawah. Lalu menjumlahkan jawaban benar setiap nomor atau kelompok. Nah, ini dibagi 2. Yang pertama, hitung tingkat kesukaran setiap nomor soal dan hitung daya beda setiap nomor soal. Pada hitung tingkat kesukaran setiap nomor soal ini dikonsultasikan dengan tabel tingkat kesukaran. Sedangkan hitung daya beda setiap nomor soal dikonsultasikan dengan tabel daya beda. Nah, maka adanya hasil analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda. Analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda pun telah selesai dilakukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lela. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang materi daya pembeda soal yang sudah dijelaskan oleh Saudari Pasca. Jadi, untuk suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun siswa kurang, maka soal itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian pula, jika semua siswa baik yang pandai maupun yang kurang tidak dapat menjawab dengan benar, maka soal tersebut tidak baik juga karena tidak mempunyai daya pembeda. Soal yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh siswa-siswa yang pandai saja. Seluruh pengikut tes dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pandai atau kelompok atas dan kelompok kurang atau kelompok bawah. Kelompok atas, lanjut Pasca. Kelompok atas dan bawah. Menurut Nasution pada tahun 2001, dalam Purnomo
2016 untuk menentukan kelompok atas dan kelompok bawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah tes T kurang dari atau sama dengan 20, maka jumlah kelompok atas dan bawah masing-masing 50%. Jika jumlah tes T 21 dikurang 40, jumlah kelompok atas dan bawah masing-masing 33,3%. Maaf Lela, itu 21 sampai 40. Jika jumlah tes T 21 sampai 40, jumlah kelompok atas dan bawah masing-masing 33,3%. Jika jumlah tes T lebih dari atau sama dengan 41, maka jumlah kelompok atas dan bawah masing-masing 27%. Adapun lanjut Paskah. Adapun rumus daya pembeda, di mana J merupakan jumlah peserta tes. JA, banyaknya peserta kelompok atas. JB, banyaknya peserta kelompok bawah. BA, banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar. BB, banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar. PA sama dengan BA per JA, proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. PB sama dengan BB per JB, proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Yuliana Handayani. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan selanjutnya, yaitu tentang kesukaran soal. Soal-soal yang disajikan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ideal memiliki variasi dan tingkatan untuk menantang siswa atau siswi mengerjakannya. Menurut Direktorat Pembinaan SMA tahun 2010, tingkat kesukaran soal adalah mengkaji soal-soal dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk rendah, sedang, dan sukar. Lanjut. Dapat dihitung dengan 0,0 sama dengan sukar, sedangkan 1,0 sama dengan mudah. Menurut Widianto tahun 2018-207, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran atau difficulty index. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya itu terlalu mudah. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada rumus tingkat kesukaran. Rumusnya yaitu P sama dengan B per JS, yang dimana P itu adalah indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, sedangkan JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Menurut ketentuan yang seiring diikuti indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, soal dengan P sama dengan 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. Sedangkan soal dengan P sama dengan 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang. Dan sedangkan soal dengan P sama dengan 0,7 sampai 1,00 adalah soal mudah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Materi selanjutnya yaitu terkait dengan praktikabilitas instrumen yang akan dijelaskan oleh Nur Haliza. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu mengenai praktikabilitas instrumen. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya, dan tes yang praktis adalah tes yang satu, mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberi kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Yang kedua, mudah pemeriksaannya, artinya bahwa tes itu dilengkapi kunci jawaban maupun pedoman scoringnya. Untuk soal bentuk objektif, pemeriksaan akan lebih mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa dalam lembar jawaban. Yang ketiga, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sesuai dengan janji tadi, kita akan menghitung beberapa komponen-komponen dari analisis uji pokok. Yang pertama adalah menghitung validitas. Nah, Pasca boleh dikeluarin share screen-nya, saya mau share screen. Diberhenti share screen aja. Nah, apakah sudah terlihat screen-nya? Belum. Belum ya? Sudah, Dew. Sudah. Oke. Sudah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini kan yang kita hitung ini adalah validitas pertama. Yang kita hitung adalah validitas korelasi produk momen dengan bantuan simpangan baku, di mana rumusnya itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y merupakan sigma dari perkalian sigma perkalian X dan Y, di mana X itu merupakan nilai rata-rata ulangan dikurang dengan simpangan baku daripada nilai ulangan tersebut, dan Y itu juga merupakan nilai rata-rata harian dikurang dengan simpangan baku dari Y per dari akar sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat. Nah, kita lihat langkah-langkah pertama yang ada di PPT tadi, akan saya jelaskan ulang lagi. Nah, pertama di situ dikatakan adalah penyiapan data untuk melakukan analisis reliabilitas. Nah, jadi data-data yang dibutuhkan di dalam reliabilitas itu adalah nilai rata-rata ulangan dan nilai harian. Nah, nilai rata-rata nilai ulangan adalah bisa diambil dari ulangan per bab, sedangkan nilai harian meliputi seperti latihan-latihan uji kompetensi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel respon siswa. Membuat tabel respon siswa dengan menambahkan kolom berupa skor tiap siswa, rata-rata skor, dan nilai X dikurang simpangan baku X, dan nilai Y dikurang dari simpangan baku X kuadrat. Nah, kita langsung saja lihat ke contohnya. Misalnya, akan menghitung validitas tes prestasi belajar biologi sebagai kriterium diambil rata-rata
ulangan yang akan dicari validitasnya kita beri kode X. Nah, jadi X ini adalah nilai rata-rata ulangan, sedangkan rata-rata nilai harian diberi kode Y. Kemudian, setelah kita mengetahui, di sini ada siswanya 10, kita cantumkan nilai rata-rata ulangan harian yang diberi tanda X dan rata-rata nilai rata-rata nilai harian diberi tanda Y. Nah, X itu apa? X itu adalah nilai dari rata-rata ulangan tiap siswa dikurang dari simpangan bakunya, simpangan baku X. Kemudian X kuadrat kita cari. X kuadrat itu merupakan kuadrat dari X. X yang kita dapat itu adalah rata-rata nilai harian dikurang dengan simpangan bakunya. Nah, setelah kita peroleh data-datanya sesuai dengan tabel ini, untuk mempermudahnya, maka kita harus membuat tabel seperti demikian. Barulah kita mencari dalam rumusnya. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk mencari. Nah, langkah pertama setelah kita mengurutkan rata-rata nilai dari nilai ulangan harian, nilai ulangan dan nilai harian, maka kita harus mencari simpangan baku untuk X dan simpangan baku untuk Y. Rumus simpangan baku adalah sigma untuk simpangan baku X sama dengan sigma X per banyaknya total yang akan dihitung. Misalkan di sini 65 itu adalah jumlah dari seluruh rata-rata siswa, tiap siswa dibagi dengan banyaknya siswa, yaitu 65/10, maka simpangan bakunya untuk X adalah 6,5. Begitu juga untuk Y, kita cari sigma Y per dengan N, di mana banyaknya itu adalah 6,38. Nah, untuk di sini kita bulatkan menjadi 6,4 supaya mempermudah untuk penghitungannya. Selanjutnya kita hitung ke bagian dari rumus dari penggunaan rumus korelasi produk momen dengan simpangan baku dengan memasukkan rumus yang tadi, korelasi XY sama dengan nilai dari sigma X dikali Y. Nah, X-nya itu sudah didapatkan dari X kali Y sama dengan 2,6. Nih, jadi maksud dari sigma XY itu jadi satu-satu dikali. Jadi X dikali Y milik siswa 1, X dikali Y milik siswa 2 hingga 10. Baru itu didapatlah di sini hasilnya adalah 2,60. Baru nanti dimasukkan ke rumus yang di bawah, akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, untuk X kuadrat didapatkan nilai dari tabel adalah 3,5 dikali dengan Y adalah 3,59. Maka dihasilkan nilai untuk korelasi produk momen dengan bantuan simpangan baku sebesar 0,733. Selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua itu menggunakan korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, rumusnya RXY sama dengan banyaknya sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari banyaknya sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali banyaknya sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Nah, sama seperti yang tadi, X itu adalah rata-rata ulangan tiap siswa dan Y adalah rata-rata nilai harian siswa. Nah, komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mencari korelasi produk momen dengan angka kasar
ada beberapa komponen yang harus dicari, yaitu kita harus menentukan X tiap siswa, yaitu rata-rata ulangan, Y tiap siswa, rata-rata nilai harian, kemudian kita kuadratkan tiap rata-rata ulangan siswa, begitu juga dirata-ratakan tiap rata-rata nilai harian siswa. Kemudian mengkalikan antara nilai rata-rata ulangan dengan nilai harian atau XY. Setelah dapat komponen tersebut untuk tiap siswa, maka kita masukkan ke dalam rumus yang telah ada. Untuk banyaknya item, yaitu siswanya ada 10, maka di sini diletakkannya 10. Sigma XY yang didapatkan adalah 417,3, maka 10 dikali 417,3 dikurang sigma X adalah 65 dikali dengan sigma Y, yaitu 63,8. Nah, setelah itu kita per dengan akar dari banyaknya item atau siswa sebanyak 10 dikali dengan sigma X kuadrat, yaitu sigma X kuadratnya berupa 426 dikurang kuadrat dari sigma X, yaitu 4.225 dikali dengan 10 kali 410,52 kurang 4.070,44. Nanti dihasilkan korelasi momen produk dengan angka kasar, yaitu 0,74. Selanjutnya, di bagian reliabilitas soal yang digunakan oleh kelompok penyaji untuk contoh soal, ada beberapa. Yang pertama menggunakan rumus KR20 dan juga KR21 dan juga alpha Cronbach. Untuk mencari reliabilitas menggunakan rumus KR20 maupun KR21, maka teman-teman harus memenuhi komponen-komponennya. Yang pertama, menjabarkan tiap soal. Di sini soalnya ada 7, dengan jumlah siswa adalah 10 semuanya. Kemudian memberikan penskoran, ketika benar diberikan angka 1, salah diberikan 0, dijumlahkan skor totalnya masing-masing siswa. Kemudian kita masukkan saja ke komponen-komponen rumus yang telah ada. Nah, untuk reliabilitas dengan KR20 maupun KR21, nah N itu adalah banyaknya. KR20 N, jadi dimasukkan untuk menggunakan rumusnya. Untuk KR20 sudah ada rumusnya, N per N kurang 1 dikali S kuadrat kurang sigma PQ per S kuadrat. Nah, sedangkan rumus KR21 itu adalah N per N kurang 1 dikali 1 dikurang median dikali N kurang median per N dikali S T kuadrat. Nah, kita masukkan setiap komponen yang sudah diketahui di tabel bawah ini ke dalam rumusnya. Setelah itu kita kalkulasikan, diperolehlah hasil untuk reliabilitas tiap reliabilitas yang dicari. Kalau menggunakan KR20 didapatnya 0,421, jika menggunakan KR21 didapatkan 0,174. Nah, dari sumber yang kami ambil sebagai acuan, penggunaan KR20 itu akan memiliki hasil cenderung
lebih tinggi dibandingkan KRD21, tetapi pengerjaan menggunakan KR21 itu lebih mudah atau sederhana, sedangkan KR20 itu lebih rumit karena kita harus mencari tiap komponen ini, yaitu sigma PQ. Nah, yang selanjutnya itu mencari nilai reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Sama seperti yang tadi, langkah-langkahnya kita mempersiapkan data-data yang ada, kita menjabari setiap soal yang ada dengan jumlah siswa yang ada, maka kita mencari komponen-komponen yang diperlukan. Nah, di dalam rumus menggunakan Alpha-Cronbach ini dibutuhkan yaitu untuk diketahui banyaknya item pertanyaan. Item pertanyaan di sini adalah 10, sedangkan yang jumlah varian butir itu harus dihitung menggunakan rumusnya, yaitu diperoleh 27,556. Dan varian total diperoleh di situ adalah 8,467. Nah, setelah kita memperoleh setiap komponen yang ada di bawah ini, barulah kita memasukkan satu persatu ke dalam rumus yang ada. Didapatkan reliabilitas menggunakan model Alpha-Cronbach ini adalah 0,76. Dari perhitungan tersebut, diperoleh reliabilitas sebesar 0,76. Untuk mengambil keputusan angka tersebut dikonsultasikan dengan tabel R product moment. Dari tabel R pada DF8 diperoleh angka 0,707. Oleh karena itu, R hitung 0,76 lebih besar dari R tabel, sama dengan 0,707. Jadi R tabel itu adalah komponen dari tabel yang sudah ada yang akan kita samakan. Nah, namun dari sini kelompok penyaji itu menggunakan untuk ada panduan yang kami gunakan, yaitu total reliabilitas yang paling rendah itu 0,20, itu kategorinya adalah sangat rendah. Itu yang kami ambil dari Direktorat Pembinaan SMA 2010, sedangkan yang paling tinggi itu minimal 0,90. Nah, 0,76 ini termasuk dalam kategori korelasi tinggi. Sekian cara penghitungan dari materi yang ada matematisnya pada pertemuan 13 oleh kelompok 5. Selanjutnya kita akan membuka sesi saran dan kritik dan lanjut ke tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritik, dipersilakan. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritik? Baiklah, jika misalnya tidak ada, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat jari, untuk raise hand. Oke, di sini ada... Izin bertanya, Penyaji. Ya, kepada Nurfa. Kepada Nurfa dipersilakan. Terima kasih, moderator. Yang ingin Nurfa tanyain adalah, dari penjelasan terkait dengan perhitungan reliabilitas dengan berbagai rumus
baik itu ada KR 20, 21, dan juga Alfa tadi. Sebenarnya menurut kelompok penyaji dan teman-teman, mengapa terjadi perbedaan-perbedaan dalam pengukuran reliabilitas tersebut, khususnya dalam hal hasil gitu. Sebenarnya fungsi dari masing-masing perhitungan tersebut itu digunakan sebagai acuan apa? Ini itu saja kelompok penyaji. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nurfaliza yang bisa menurunkan pemboresennya. Selanjutnya kepada Novantria, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji, bahwa daya pembeda soal merupakan kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau memiliki kemampuan yang tinggi dengan siswa yang kurang atau memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Nah, jika soal tidak dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi maupun rendah atau menghasilkan daya yang beda, bagaimana dampak yang ditimbulkan baik itu bagi siswa maupun bagi guru? Mungkin itu saja, moderator. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya kepada Desma yang menekan tombol resen. Nah, ini di sini saya ingin bertanya. Nah, dari 3 bentuk metode reliabilitas, nah, mana yang selalu digunakan dalam teknik uji pada siswa tersebut? Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, Desma, apakah bisa diulangi? Suaranya nggak kedengaran. Ada 3 macam bentuk metode reliabilitas. Nah, yang mana yang selalu digunakan dalam teknik uji pada siswa tersebut? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan pada diskusi hari ini. Pada pasca bisa di-share screen kembali PPT. Baiklah, kita akan mendiskusikan sebentar terkait dengan pertanyaan teman-teman. Sebelum kami menjawab pertanyaan, mungkin apakah Pak Boni ingin menambahkan? Ya, saya lihat tim penyaji sudah cukup menguasai bahan ya. Ya mungkin tadi terkait validitas, yang perlu disadari bahwa ada 2 jenis validitas tadi ya, validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis itu adalah validitas yang bisa kita ukur ketika dalam fase pengembangan soal. Artinya bisa dijamin kevalidannya secara logika. Sementara validitas empiris itu harus dibuktikan dengan cara dibuktikan melalui pengalaman. Caranya apa? Ya dites dulu soalnya, dicobakan gitu. Nah, itu mungkin yang saya perhatikan. Selebihnya saya menganggap penyaji hari ini sudah sangat baik. Nanti di mendekati akhir semester ya, saya akan kumpulkan ulang seluruh file-file presentasi yang sudah ditampilkan dan makalah di Edmodo. Nanti semua kelompok penyaji siapkan kembali, perbaiki kalau ada yang kurang untuk saya nilai kembali di akhir ya. Untuk hari ini silakan dilanjutkan diskusinya di grup WhatsApp juga boleh, tidak harus hanya di jam kuliah gitu. Nah, untuk pertanyaan hari ini apakah ada yang ingin didiskusikan bersama dengan saya? Gimana, Dewanto?
terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman atau bagaimana, Pak? Gimana? Apakah pertanyaan yang didiskusikan ini terkait dengan pertanyaan yang barusan ditanyakan oleh teman-teman? Ya, artinya kalau misalnya bisa dijawab dengan percaya diri, ya silakan dijawab, berdiskusi bersama. Kalau misalnya perlu kita bahas dengan saya, jadi gimana? Yang tadi sudah terjawab semua atau belum? Belum, Pak, baru ditanyakan. Baru dikumpulkan kan? Nah, gimana? Bisa enggak kira-kira? Untuk pertanyaannya bisa sepertinya, Pak. Yang pertama itu pertanyaan dari Nurfa. Mengapa di dalam rumus reliabilitas yang ada tadi, yang telah kami jelaskan itu, ada yang menggunakan KR20, KR21, dan juga ada yang menggunakan alfa itu, mengapa itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda gitu pertanyaannya. Bukankah seharusnya hasilnya sama gitu ya? Nah, jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, ketika para peneliti yang mengembangkan rumus untuk mengembangkan cara menghitung validitas ini, maka dia akan memberikan yang namanya kurva interval untuk sebagai patokan dari hasil yang ada gitu, Nurfa. Jadi ketika menggunakan misalkan KR20 itu ada patokannya, ada KR21, begitu juga, dan alfa itu masing-masing memiliki patokannya. Nah, hanya saja kami kelompok penyaji belum bisa menampilkan setiap patokan dari setiap rumus. Kami hanya mengambil patokan dari sumber Direktorat Pembinaan SMA yang telah kami jelaskan tadi. Jadi itu gambarannya umum begitu. Nah, dan itu juga sudah dikatakan oleh beberapa penulis-penulis buku dari evaluasi pembelajaran bahwa ketika mencari nilai-nilai seperti demikian itu akan ada perbedaannya. Nah, patokannya itu berpatokanlah pada interval dari rumus yang digunakan. Misalkan kita ingin menggunakan rumus validitas menggunakan validitas menggunakan simpangan baku reliabilitas dengan KR20, maka kita gunakanlah untuk mengetahuinya, gunakanlah interval KR20-nya gitu. Ketika menggunakan yang alfa, gunakanlah interval yang diberikan oleh rumus alfa itu. Begitu menurut saya pribadi. Apakah Nurfa bisa mengerti? Pada saudari Nurfa. Terima kasih penyaji sudah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah yang ditanyakan oleh saudara Novan, daya pembeda soal. Nah, daya pembeda soal itu seharusnya bisa membedakan ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, sehingga soal tersebut mampu dijadikan untuk menganalisis. Nah, menurut kami dari kelompok penyaji, apabila daya pembeda soal tersebut tidak berfungsi sebagai instrumen untuk membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan instrumen yang apabila daya pembeda soal itu tidak mampu membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah, maka itu akan berpengaruh sekali dalam evaluasinya. Misalkan guru melakukan penilaian, maka penilaian yang dihasilkan itu tidak objektif. Sedangkan dalam penilaian kita inginnya adalah seobjektif mungkin. Dan ketika daya pembeda soal itu tidak bisa membedakan, kita juga sebagai guru yang nantinya mengevaluasi setiap soal yang kita buat, kita tidak akan mengetahui kelemahan siswa di soal yang mana jenisnya. Kemudian kira-kira soal mana yang bisa menjadi patokan untuk
mengukur kemampuan siswa berpikir. Nah, misalnya kita menggunakan soal HOTS itu bisa dilakukan untuk mengukur siswa mana yang tingkat kemampuannya itu di atas ataupun yang tingkat kemampuannya di bawah. Begitu. Apakah Saudara Novan bisa memahaminya? Bisa pengaji. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah pertanyaan tentang metode mana yang sering digunakan. Nah, jadi karena kami menulisnya ini berdasarkan panduan dari Kemendikbud, maka kami mengikuti bahwa yang sering digunakan itu adalah metode belah dua, karena metode belah dua ini merupakan suatu batasan yang digunakan untuk menjembatani kerumitan atau kesusahan dalam pengaplikasian metode bentuk paralel dan tes ulang. Nah, adapun di dalam metode belah dua atau split half method ini ada banyak variasi-variasi rumus yang digunakan. Misalkan ada pembelahan ganjil genap, pembelahan awal akhir, penggunaan rumus Flanagan, penggunaan rumus Rulon, penggunaan rumus KR20, penggunaan rumus KR21, dan penggunaan rumus Hoyt. Nah, yang kelompok penyaji tampilkan hari ini adalah penggunaan rumus KR20, KR21, dan alpha Brown-Betz. Itu saja yang bisa kami jawab. Apakah Desma bisa mengerti? Baik, mengerti. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin kami sebagai kelompok penyaji hanya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan teman-teman secara umum, tidak bisa secara terperinci, karena materi ini juga baru bagi kami, sehingga membutuhkan ekstra untuk memahaminya. Nah, selanjutnya untuk menambah wawasan kita bersama, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Boni. Kepada Pak Boni, kami persilakan. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi, mengapa ada banyak cara untuk mengukur reliabilitas gitu ya? Ya, kemudian kenapa hasil dari reliabilitas itu setiap rumusnya beda-beda? Bukankah harusnya sama? Oke, gini. Kita balik dulu ke awal. Analisis pokok uji tadi ya temanya. Analisis pokok uji itu fungsi dan hakikatnya adalah untuk menjamin agar soal atau pokok uji yang kita buat itu berkualitas. Nah, kualitas apa yang perlu dijamin di sini? Ada banyak hal, ada banyak kualitas gitu. Yang pertama, kevalitan atau validitas, ada reliabilitas, kemudian ada tingkat kesukaran, kemudian ada daya pembeda. Apa lagi? Praktikabilitas instrumen. Nah, jadi seluruh kualitas-kualitas yang saya sebutkan tadi itu harus ada di dalam sebuah pokok uji atau instrumen tes yang baik. Nah, kapan ini digunakan oleh guru? Sebaiknya seluruh instrumen tes yang digunakan oleh guru itu sudah menjalani atau sudah melewati analisis pokok uji ini. Namun pada praktik realnya, paling tidak yang sudah melewati analisis pokok uji itu biasanya adalah soal-soal yang digunakan untuk misalnya ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, dan yang pasti misalnya soal UN, ya, soal SBMPTN, SMPTN itu pasti sudah diuji berkali-kali dan dipastikan bahwa soal itu valid, reliable, kemudian daya pembedanya tinggi, kemudian validitas prediktifnya bagus gitu. Nah, jadi dari situ kita harus menyadari bahwa sebetulnya sebagian dari kualitas-kualitas ini dia akan saling terkait gitu. Karena kualitas itu melekat pada satu entitas, yaitu soal itu sendiri. Jadi kalau dia tidak valid, dia tidak mungkin reliable. Nah, gitu maksud saya. Jadi karena melekat pada
soal yang sama, maka keseluruhan kualitas ini kadang-kadang ia saling terkait. Contoh adalah validitas dengan reliabilitas. Mana yang kita ukur dulu? Kita ukur dulu validitas. Setelah dipastikan valid, baru kita bisa bergerak untuk mengukur reliabilitasnya. Karena kalau tidak valid, kita tidak punya dasar untuk memastikan hasil tes reliabilitasnya itu valid. Kemudian, soal yang baik selain valid dan reliable juga harus punya daya pembeda yang baik. Daya pembeda di sini artinya apa? Soal itu harus benar-benar tersusun sedemikian rupa sehingga hanya orang-orang yang paham lah yang bisa menjawab. Orang-orang yang tidak paham itu akan salah menjawabnya. Sehingga ia bisa membedakan antara orang yang paham dengan tidak paham dari hasil jawaban yang disetor oleh orang yang dites itu. Jadi intinya soal itu tidak membuka kesempatan bagi orang yang untung-untungan, orang yang salah paham atau miskonsepsi, atau bagi orang yang tebak-menebak dan lain sebagainya. Memang hanyalah orang-orang yang paham yang bisa menjawab dengan benar, dan orang yang tidak paham itu akan menjawab salah. Nah, hal ini semakin penting ketika soalnya itu soal pilihan ganda. Ketika kita membuat soal pilihan ganda, sebagai seorang guru ya, ketika kalian membuat soal pilihan ganda, ada pertanyaan, kemudian di bawahnya sebetulnya jawabannya kan sudah ada. Siswa tidak diminta untuk memikirkan jawabannya. Siswa tidak diminta untuk mencari jawaban. Jawaban sudah ada, disediakan. 1 dari 4 atau 5 pilihan yang ada itu ada jawaban yang benar. Sementara 4 pilihan lain itu adalah pengecoh. Maka soal yang baik itu harus mampu membedakan gitu. Orang yang tidak paham dia harus menjawab ke option yang salah. Karena apa? Karena jawaban yang benarnya sudah ada di situ. Hanya orang-orang yang paham yang betul-betul nanti akan bisa menjawab dengan benar. Itu baru soal yang bagus. Artinya soal itu tingkat prediktifnya juga nanti akan naik sekaligus. Karena kriteria-kriteria tadi itu saling terkait biasanya. Nah, bagaimana mengukur validitas, reliabilitas secara yakin? Maka kita gunakan perhitungan-perhitungan secara statistik. Nah, di dalam statistik, statistik adalah ilmu ya untuk mengolah data, untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan. Nah, di dalam statistik itu tidak ada kepastian yang absolut, karena statistik adalah ilmu untuk mencapai sebuah kesimpulan yang dimana tingkat keyakinan kita itu tinggi, itu aja. Tidak 100%, tidak harus 100%, tidak harus mutlak, absolut, tetapi cukup berada pada ambang batas yang kita percayai, misalnya 90%, 95% itu sudah dianggap acceptable atau dapat diterima dalam ilmu statistik. Nah, jadi karena itu banyak cara untuk mencapai kesimpulan itu. Misalnya dalam hal validitas atau dalam hal reliabilitas tadi ya yang ditanyakan, maka banyak cara untuk mengukur jadinya. Karena banyak metode juga ya, ada yang cara ekivalen, ada yang cara belah dua, ada yang cara konkuren. Tergantung cara tesnya, kita bisa mengukur dengan banyak rumus. Dan itu semuanya sah gitu ya. Karena pada akhirnya mengantarkan kita pada keputusan yang dapat dipercaya secara statistik. Rumus statistik itu setelah diuji oleh statistician ya, atau oleh ahli statistik dari sekian banyak perhitungan, kemudian oh ternyata dengan cara perhitungan ini hasilnya nanti akan menunjukkan gejala yang sama misalnya. Misalnya ketika dites 2 kali lalu hasilnya mirip 95%, kemudian diuji terus sehingga dengan perhitungan itu dikatakan kalau dia sudah 95% tingkat kepercayaannya dan sesuai alfanya, maka itu sudah dikatakan reliable. Apakah hanya satu cara menghitungnya? Ya tentu tidak. Ada cara lain untuk mencapai kesimpulan yang sama. Karena dalam ilmu statistik data itu bisa diperlakukan dengan banyak sekali cara ya.
Cara menganalisis data di dalam statistik itu sangat banyak. Dan yang disebutkan oleh penyaji tadi itu baru sebagiannya. Sebetulnya masih banyak lagi. Bisa kita analisis dengan banyak lagi cara. Gitu. Jadi tidak masalah oleh kita sebagai seorang praktisi pendidikan itu malah hal yang membuat praktiknya menjadi lebih fleksibel. Kita suka yang mana, pilih aja yang itu. Gitu. Kita suka rumus yang mana, pakai aja yang itu. Asalkan perhitungannya benar. Jadi malah menyediakan alternatif bagi kita. Kemudian tingkat daya pembeda ya tadi sudah dijelaskan. Dapat kita analisis nanti soal mana yang benar-benar bagus, bisa membedakan siswa yang kemampuan tinggi dengan yang rendah, atau mana yang siswa itu jawaban pada soal itu merata, anak yang pintar bisa jawab benar, anak yang tidak belajar bisa jawab benar, dan anak yang pintar juga bisa jawab salah misalnya. Nah itu daya pembeda. Kemudian juga berhubungan dengan tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu yang paling sederhana ya. Menghitungnya jumlah siswa menjawab benar dengan total siswa dihitung. Soal yang baik itu yang bagaimana ya? Ketika kita punya satu set soal, misalnya kita bikin soal 30 item soal untuk tes UAS misalnya, kita mau UAS bikin soal 30. Maka dari 30 soal sebaiknya itu yang mudah itu tidak lebih dari 5% yang kategori mudah. Yang hampir sebagian 100% siswa kita bisa jawab gitu. Jangan banyak-banyak soalnya, 2 atau 3 aja. Yang sangat sukar juga tidak usah banyak-banyak. Ya, cukup sukar aja. Atau sedang gitu ya. Jadi jangan ekstrim. Karena ketika kita bikin soal terlalu mudah, semua orang bisa jawab, tes kita nggak ada gunanya. Ngapain kita capek-capek tes kalau semua orang bisa jawab? Dia belajar nggak belajar bisa jawab benar. Ngerti nggak ngerti bisa jawab benar. Gitu. Kan percuma. Sementara esensi dari tes itu adalah untuk melihat progres. Atau melihat keberhasilan proses mengajar kita. Apalagi pertanyaannya tadi? Ada 3 ya? Pertanyaan yang ketiga itu adalah terkait dengan macam-macam reliabilitas. Secara umum tadi kan ada metode bentuk paralel, bentuk belah, dan juga metode tes ulang. Nah, dari kelompok penyaji yang ditanyakan itu adalah metode mana yang paling banyak digunakan. Ya, itu tergantung keadaan kita sebetulnya. Keadaan si pemakainya sendiri. Apabila kita punya banyak kelas, kita bisa pakai yang paralel. Kita punya banyak kelas misalnya yang bisa dipakai untuk menguji soal, ya pakai aja paralel. Keuntungannya apa? Ya bisa sekalian gitu. Hari ini kita titip soal di kelas ini, besoknya kita pakai di kelas itu, kita bisa langsung dapat hasilnya, dapat langsung angka reliabilitasnya. Tapi kalau tidak punya, kita bisa pakai yang belah 2 misalnya. Kita pecah tesnya menjadi bisa 2 kelompok atau 2 rentang waktu yang berbeda. Tergantung juga nanti ketersediaan waktu, ketersediaan sampel. Gitu ya. Secara statistik, mana yang lebih meyakinkan sebetulnya ketika kita menggunakan sampel dengan jumlah yang cukup banyak, misalnya 30 orang untuk setiap kelas yang diuji reliabilitasnya. Kemudian juga ketika 2 sampel yang diuji itu posisinya setara. Gitu. Jangan sampai misalnya kita punya 2 kelas. Yang satu kelas unggul, yang satu kelas biasa. Lalu kita tes soal yang sama di kedua kelas tersebut. Kelas unggul dites dengan soal itu, kelas biasa dites juga dengan soal itu. Maka itu tidak baik praktik seperti itu. Karena sampelnya sendiri nggak setara gitu. Jadi itu betul-betul memang tergantung keadaan ya. Silakan pilih mana yang paling sesuai. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Nanti untuk absensi tak perlu di absen di WA seperti itu, hitung aja orang yang hadir. Ketua kelas atau kelompok penyaji bertanggung jawab untuk itu ya. Baik, Pak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan boleh ditutup aja, Dewanto. Baik, karena materi pertemuan 13 sudah selesai kita diskusikan dan kegiatan tanya jawab sudah selesai, kita akhiri pertemuan 13. Kami dari kelompok 13, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kekurangan. Sekian pertemuan 13. Terima kasih kepada teman-teman dan Pak Boni. Selamat pagi. 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 Terima kasih.